Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai akuntansi pajak penghasilan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sendiri mengenai bagaimana sih akuntansi pajak penghasilan dalam suatu perusahaan. Nah, memang perusahaan yang berdiri di Indonesia itu sudah terikat tentang aturan perpajakan, yaitu mengenai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berada di Indonesia, baik itu tentang pajak penghasilan atau tentang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan barang nilai PPNBM atau PPN, dan pajak bumi dan bangunan ataupun pajak lainnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi perusahaan itu wajib untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu adalah mengenai tentang peraturan perpajakan. Walaupun setiap perusahaan itu memang memiliki beda-beda ya peraturan perundang-undangannya, tergantung dari jenis atau tipe bisnis. Tapi memang ada beberapa aturan tertentu yang memang memiliki aturan yang sama walaupun jenis usahanya itu berbeda. Nah, di sini ini adalah gambar mengenai ilustrasi bagaimana sih pajak penghasilan itu dalam perusahaan. Nah, jadi di sini ada jadi perlu saya tekankan juga bahwa pembahasan kita kali ini itu adalah mengenai perlakuan pajak penghasilan dalam perusahaan ya, bukan perorangan. Nah, jadi di sini kita anggap saja di sini ada suatu perusahaan. Ada badan yang mendirikan usaha dan dia sudah berbentuk badan ya atau perseroan seperti itu. Kemudian di sini muncul ada beberapa kewajiban perpajakan dari suatu badan, yaitu ada pajak bumi dan bangunan, kemudian BPHTB, kemudian ada pajak daerah juga. Pajak daerah ini tergantung dari tempat perusahaan ini berdiri. Jadi misalkan kalau pajak daerah itu disesuaikan dengan peraturan pajak daerah masing-masing provinsi seperti itu atau kabupaten ya. Jadi kalau badan itu juga selain wajib menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilannya kepada negara, mereka juga berkewajiban untuk melaporkan membayarkan gitu ya pajak penghasilan atas usahanya itu kepada daerah tempat mereka mendirikan usahanya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dalam perusahaan di sini kan anggap saja ini itu adalah merupakan penghasilan dari suatu perusahaan. Nah, penghasilan ini kalau dalam perpajakan ini disebut dengan objek pajak. Jadi penghasilan ini adalah objek perpajakan, kemudian sementara perusahaan itu sendiri atau badan itu sendiri merupakan subjeknya. Nah, jadi kalau ini saya jelaskan di sini, penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan itu kemudian akan dilaporkan dalam bentuk SPT tahunan biasanya ya. Di sini ada jadi penghasilan yang ada itu ada beban yang dapat dikurangkan, kemudian setelah dikurangkan nanti hasilnya baru kita ketahui berapa penghasilan kena pajaknya yang kemudian akan dikalikan dengan tarif perpajakan. Jadi tarif perpajakan di Indonesia masih menggunakan tarif pajak progresif, jadi semakin sesuai dengan jumlah penghasilan kena pajaknya. Jadi semakin besar semakin tinggi juga tarif yang dikenakan. Jadi progresif itu maksudnya bertingkat ya. Jadi dari 5%, jadi 5%, 15, 25 sampai ke 35 kalau nggak salah ya itu. Kemudian setelah dikalikan dengan tarif pajak, maka baru kita akan mengetahui berapa pajak terhutang dari satu tahun fiskal tersebut, yang kemudian dari pajak terhutang itu bisa juga kita mengurangi dengan kredit pajak atau pajak yang dapat dikreditkan. Apa saja pajak yang dapat dikreditkan itu? Yaitu ada PPh pasal 25, PPh 23, pajak luar negeri dan lain-lain. Baru kita mengetahui apakah pajak kita itu kurang atau lebih bayar. Nah, jadi di sini
perusahaan itu dalam memperoleh penghasilan itu bukan hanya penghasilan ini saja yang dilaporkan, tapi perusahaan juga memiliki kewajiban lain, seperti misalkan mereka membayarkan PPh pasal 23 atas penghasilan jasa. Ini juga menjadi kewajiban suatu perusahaan. Kemudian perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayarkan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, seperti itu, dan melaporkan ya seperti itu. Kemudian juga wajib juga atas PPN penyerahan barang atau jasa. Jadi kalau misalkan transaksinya itu misalkan dia di perusahaan distributor, misalkan distributor, dia berarti kan kalau distributor itu dia transaksinya adalah transaksi barang yang pasti setiap transaksinya itu dikenakan PPN seperti itu, karena memang terlebih lagi jika perusahaan tersebut sudah BKP atau PKP atau pengusaha wajib pengusaha kena pajak. Jadi setiap transaksi yang dilakukan itu akan dikenakan PPN yang nantinya akan berpengaruh ke faktur pajak, kemudian faktur pajak tersebut dapat dikreditkan dan lain sebagainya. Nah, dari jenis pajak yang kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan itu, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menyetorkan kepada kas negara, yang kemudian sebelum menyetorkan ke kas negara itu mesti akan lapor dulu ke KPP atau kantor pajak ya. Setelah diketahui berapa nominal yang harus dibayarkan itu dan lain sebagainya, maka jumlah nominal itulah yang nantinya harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara. Jadi intinya bahwa dalam perusahaan itu bukan hanya membayarkan pajak atas penghasilannya saja, tapi ada beberapa item lain seperti PPh pasal 23, pajak PPN, kemudian PPh pasal 21 atas gaji karyawannya, kemudian ada PBB juga, dan pajak daerah. Itu juga menjadi kewajiban perusahaan yang memang tidak bisa terlepas dari kegiatan usahanya. Nah, jadi ini akuntansi pajak penghasilan. Jadi, akuntansi pajak penghasilan itu akan menjelaskan tentang bagaimana sih perusahaan itu menghitung, kemudian bagaimana perusahaan nanti akan menyajikan dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian informasi pajak penghasilan itu akan disajikan sebagai beban pajak di dalam laporan laba rugi. Mengapa informasi pajak penghasilan itu dijadikan sebagai beban? Karena pajak penghasilan itu kan nantinya akan disetorkan ke kas negara. Nah, yang kemudian baru akan dilaporkan setiap bulan ataupun pada saat nanti melaporkan SPT tahunan. Jadi kan pada saat penghitungan laba rugi itu otomatis pajak penghasilannya itu belum disetorkan. Nah, maka perlakuannya itu memang dijadikan sebagai beban pajak karena memang belum dikeluarkan atau belum disetorkan ke kas negara. Tetapi memang harus, kalau secara pencatatan akuntansi itu memang sudah harus kita laporkan dan harus kita tampilkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, tujuannya itu apa? Supaya terlihat berapa sih laba rugi bersih suatu perusahaan dalam periode yang ditentukan, seperti itu. Jadi konsekuensinya apa konsekuensinya? Nah, konsekuensi pengakuan beban tersebut itu akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Jadi beban pajak yang muncul itu dapat berubah beban pajak kini atau beban pajak tangguhan. Beban pajak kini itu merupakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan di dalam periode berjalan. Sementara liabilitas pajak kini itu merupakan beban pajak kini yang belum dibayar oleh suatu perusahaan. Nah, jadi memang kalau beban pajak kini itu beban pajak yang dalam periode masih berjalan atau masih dalam 1 tahun yang sama, seperti itu. Jadi kalau dalam satu periode itu masih memang ya berjalan dalam 1 tahun, seperti itu.